Halo kawan pajak, kita cek dulu ya, ini udah banyak yang join belum nih. Kita akan live IG dengan Sapa Jawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali di live IG Sapa Jawara, Sadar Pajak Kanwil Jawa Barat 2. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, di sini saya Cemi, penyuluh pajak Kanwil Jawa Barat 2. Dan tentunya pada pagi hari ini saya tidak akan sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bapak Dimon Nainggolan, penyuluh pajak ahli marja Kanwil Jawa Barat 2. Selamat pagi Pak Dimon. Selamat pagi Mbak Cemi. Semoga Pak Dimon dalam keadaan sehat juga ya Pak ya. Alhamdulillah Mbak Cemi sehat. Semoga Mbak Cemi dan kawan pajak semua tentunya juga dalam keadaan sehat ya Mbak Cemi ya. Amin. Semoga kawan pajak yang menyaksikan live kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, kegiatannya juga lancar, aktivitasnya lancar, dan usahanya juga lancar ya Pak ya. Iya, tentunya. Nah Pak Dimon, pada kesempatan live IG kali ini biasanya kan kita siang ya, cuman karena kesempatan pas dengan buka Ramadan gitu ya, pas puasa kita majukan. Mungkin nanti kalau siang kawan pajak udah berburu takjil Pak, Iya, jadi betul, kita betul. live-nya di pagi hari. Pagi. Nah untuk pagi hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih Pak? Nah ini ya tentunya Mbak Cemi ya, kita akan berbincang mengenai isu perpajakan yang lagi hits nih sekarang nih Mbak Cemi ya. Apa tuh ya? Jadi Sapa Jawara episode kali ini ya, kita bakal ngobrolin nih tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi melalui Kortex ya, khususnya tuh untuk yang karyawan Mbak Cemi. Jadi tujuannya agar ya kawan pajak yang mengikuti menyaksikan IG live saat ini, terutama yang karyawan ya, tentunya nanti bisa paham ya, mengerti, sehingga mereka bisa langsung segera melaporkan SPT tahunannya. Mungkin itu Mbak Cemi. Oke, kalau kita lihat juga di jalan-jalan sudah banyak ya Pak ya, untuk spanduk dan juga baliho tentang pengisian SPT tahunan orang pribadi ini. Dan kalau tidak salah juga ada slogannya, kami dampingi sampai berhasil. Betul Mbak Cemi ya, betul sekali. Jadi memang tentunya petugas pajak ya, tidak usah khawatir nih kawan pajak ya, petugas pajak akan mendampingi sampai berhasil ya kawan pajak dalam pengisian SPT tahunannya ya. Mengingat nih batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi yaitu kan di akhir Maret ya, tanggal 31 Maret. Nah tentunya jangan sampai menunggu mepet nih, menunggu batas waktu ya. Kalau bisa dari sekarang nih ya, udah sebaiknya kawan pajak segera. Nah di tahun ini juga ya berdekatan dengan momen Lebaran ya. Jadi kawan pajak semua jangan mepet-mepet untuk pelaporan SPT-nya nih Mbak Cemi, biar Lebarannya tenang dan nyaman ya kan. Kalau nanti pas mudik ya kan, pulang kampung, Lebaran masih kepikiran SPT tahunan kan jadi kurang nyaman ya kan. Itu Mbak Cemi. Jadi sebelum Lebaran sudah lapor, nanti balik dari mudik kita sudah nyaman ya bekerjanya karena sudah lapor SPT. Betul. Nah, lalu untuk apa yang harus kita lakukan nih Pak, harus kita siapkan nih untuk pelaporan melalui Kortex, mengingat ini kan tahun pertama ya Pak ya menggunakan Kortex. Nah betul. Jadi kawan pajak ya, jadi kawan pajak harus mengetahui bahwa pelaporan SPT tahunan untuk
tahun pajak 2025 ini ya, inilah kali pertama kawan pajak melaporkan SPT tahunan dengan aplikasi Cortex ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ya kawan pajak itu kan sudah familiar ya, sudah biasa menggunakan DJP online ya, ada e-form, ada e-filing ya. Nah tahun ini ya kawan pajak akan melaporkan atau mengisi SPT tahunan melalui Cortex ya. Nah tentunya karena menggunakan aplikasi baru ya. Nah ini kawan pajak harus apa aja yang harus dipersiapkan ya. Tentunya kawan pajak sudah harus bisa login Cortex dulu nih kawan pajak ya. Jadi dibutuhkan kawan pajak untuk yang pertama aktivasi akun Cortex ya. Yang kedua tentunya membuat kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Mungkin itu yang harus dipersiapkan nih Mbak Cemi oleh kawan pajak. Berarti karena baru tadi diperlukan yang pertama aktivasi akun dahulu ya Pak ya, Iya, ini seperti registrasi, lalu juga membuat KO DJP atau kode otorisasi ini yang digunakan untuk penandatanganan ya Pak ya. Betul, betul. Jadi Mbak Cemi ya, jadi aktivasi akun Cortex ya. Pada saat ini pertama kali login ya, seperti registrasi dan kode otorisasi adalah sebagai tanda tangan secara elektronik ya. Jadi pada saat pertama kali, jadi perlu kawan pajak ketahui ya bahwa password yang digunakan pada saat DJP online itu tidak sama dengan password pada saat masuk Cortex ini Mbak Cemi. Jadi memang harus aktivasi akun Cortex dulu ya, seperti registrasi dan kemudian tentunya karena penyampaian SPT-nya ini melalui elektronik ya, jadi kawan pajak juga harus membuat tanda tangan elektronik. Jadi tidak menggunakan tanda tangan basah Mbak Cemi. Jadi harus menggunakan tanda tangan elektronik sehingga diperlukan sertifikat elektronik atau kode otorisasi untuk tanda tangan secara elektroniknya. Demikian. Berarti ini lebih simpel ya Pak ya, karena Betul. semua sudah serba online ya. Iya. Nah selain tadi untuk akun Cortex, lalu untuk penandatanganan juga sudah. Nah untuk dokumen-dokumen lain yang perlu disiapkan apa nih Pak? Karena kan nanti pasti kita mengisi SPT itu kan banyak ya mungkin yang harus diisi. Ya, betul Mbak Cemi. Jadi kawan pajak ya tentunya agar lancar nih dalam pengisian SPT-nya ya kan, tidak terputus-putus lah istilahnya, nyari lagi nyari. Nah Kali selesai, jadi langsung sampai selesai ya. Tentunya kawan pajak harus mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung ya untuk SPT tahunan ini. Nah untuk karyawan tentunya kita perlukan bukti potong ya. Tentunya yang pertama adalah yang dipersiapkan bukti potong ya, yang dari tempat kita bekerja, dari perusahaan kita bekerja ya kan, untuk karyawan ya, yang telah dibuat oleh pemberi kerja tentunya. Nah selain bukti potong ya, juga diperlukan dokumen seperti daftar harta ya dan aset yang dimiliki ya, daftar utang pada akhir tahun ya kan. Nah ini diperlukan untuk kelancaran pengisian SPT tahunan tersebut Mbak Cemi dan kawan pajak ya. Jadi nanti seperti mungkin ya daftar hartanya ada misalnya kendaraan bermotor. Nah ini harus diisi lengkap seperti nomor polisinya ya kan, nomor polisinya nomor berapa, kemudian kepemilikan atas nama siapa, nah tahun perolehannya, harga perolehannya. Nah ini harus kawan pajak ketahui ya. Jadi harus benar-benar dokumen ini disiapkan karena nanti akan ada pengisian terkait data-data tersebut. Kemudian apalagi ada lagi daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan ya. Jadi dokumen-dokumen tersebut nantinya akan kita isikan datanya pada SPT tersebut. Demikian Mbak Cemi. ada daftar harta, bukti potong, daftar anggota keluarga juga ya Pak ya. Iya. Nah kalau kita nih yang akan kita bahas ini kan untuk kawan pajak yang bekerja sebagai karyawan ya. Nah, ini seberapa penting sih Pak untuk bukti potong ini? Lalu kalau dulu kan
kita menunggu nih dikasih satu lembar kertas begitu ya Pak ya dari perusahaannya. Nah sekarang apa kita masih harus nunggu dikasih kertas atau ada sarana lain nih Pak? Kan kita kadang udah dikasih kertasnya juga aduh lupa naruhnya di mana. Nah betul Mbak Cemi, inilah keunggulan ya, inilah salah satu nilai plus ya manfaat Cortex ini Mbak Cemi. Jadi sebetulnya ya begitu pemberi kerja ya perusahaan membuat bukti potong A1 atau A2 itu melalui Cortex ya, itu akan otomatis terkirim atau tersimpan di akun Cortex masing-masing pegawai ya. Jadi untuk kita bekerja sebagai karyawan ya, bukti potong ini kan tentu sangat penting ya, karena bisa dikatakan sebagai bahan baku pengisian SPT ya. Nah ini bukti potong ini dibuat oleh pemberi kerja ya atas pemotongan penghasilan ya. Nanti dalam bukti potong ini kita dapat melihat rincian penghasilannya ya. Ada pengurang penghasilan, ada penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP, dan juga PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pemberi kerja ya. Jadi kawan pajak ya sekarang tidak perlu khawatir ya. Kalau dulu kan nunggu seperti yang Mbak Cemi bilang harus nunggu ya, Pak, ya. Kertasnya mana nih ada. Kalau sekarang bukti potong setelah dibuat oleh pemberi kerja akan masuk ke akun Cortex masing-masing karyawan. Jadi akan langsung masuk ke akun Cortexnya. Nah kawan pajak bisa mengunduh bukti potong di menu Ibu Pot ya. Jadi ada menu Ibu Pot, kemudian nanti di paling bawah ya kalau saya tidak salah itu ada di situ menu bukti potong saya. Nanti diklik saja ya di bukti potong saya itu. Nah kita bisa pilih ya jenis bukti potong, masa pajak ya, dan pilih masa Desember 2025 dan kita cari lalu unduh. Ya nanti akan ada di sana ya, kemudian bisa kita unduh dan kita nggak perlu mencetak, bisa hanya melihat dan memindahkan data-datanya ya kan. Jadi nggak perlu cetak juga sebetulnya, jadi bisa unduh kan, kita hanya perlu melihat datanya kan, angkanya berapa agar kita bisa mengisi di pengisian SPT tahunan tersebut. Demikian Mbak Cemi. Berarti sudah tidak khawatir lagi ya Pak, mau nanti kertasnya nggak ada ataupun kita udah cetak hilang, karena untuk soft copy-nya sudah ada di Cortex masing-masing pegawai. Betul. Itu sudah dibuat oleh pemberi kerjanya. Betul. Nah kalau bukti potong ini ada perbedaan nggak nih Pak untuk karyawan yang bekerja di swasta ataupun di sebagai PNS? Ada. Jadi ada perbedaannya ya Mbak Cemi. Jadi untuk bukti potong karyawan swasta ya, untuk pegawai swasta itu dinamakan BPA1 ya. Nah, sedangkan untuk PNS ya adalah BPA2 ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga untuk PPh yang telah dipotong atau dipungut, nah yang dapat dikreditkan di SPT ini adalah pada angka 21 untuk BPA1 dan pada angka 22 pada BPA2 ya. Jadi ada perbedaan yang harus diperhatikan ya untuk karyawan swasta dan PNS ya. Jadi mana angka yang harus dipindahkan ya sebagai kredit pajaknya ya. Tadi yang saya sampaikan, jadi untuk yang BPA1 yang untuk karyawan swasta tentunya adalah angka pada angka 21, kemudian angka di 22 untuk BPA2. Demikian Mbak. Jadi angka 21 untuk yang swasta ya Pak ya. Iya. Lalu di angka 22 untuk yang BPA2 untuk PNS. Iya. Nah, tadi kan untuk data-datanya kita sudah siapkan nih Pak. Lalu untuk proses pelaporannya kita seperti apa nih Pak? Nah, setelah kita udah siapkan semua tadi ya Mbak Cemi ya, kita udah siapkan bukti potongnya sudah ada, kemudian daftar harta ya kan, aset, daftar keluarga ya kan. Nah, kemudian juga hutang ya, kewajiban atau hutang, daftar hutang jika kawan pajak memilikinya ya. Tentunya kalau
tidak memiliki hutang bisa dikosongkan, tetapi kawan pajak untuk harta itu harus wajib ya, harta itu minimal kas atau tabungan itu harus terisi ya kan. Nah itu juga untuk kas atau tabungan ya kawan pajak itu posisi per 31 Desember 2025. Demikian juga untuk hutang. Saldo yang diisikan di SPT tahunan tentunya adalah saldo posisi di 31 Desember 2025 atau posisi akhir tahun. Nah, untuk pelaporan SPT-nya ya kawan pajak bisa masuk tentunya setelah login ya, setelah berhasil login Cortex, nanti masuk, nanti halaman pertama itu ada menu surat pemberitahuan, Mbak Cemi. Ya, surat pemberitahuan. Kemudian klik surat pemberitahuan, kemudian nanti masuk konsep SPT, buat konsep SPT, kemudian pilih PPh orang pribadi ya, tentunya untuk SPT tahunan, kemudian pilih masa Januari Desember 2025 ya. Kemudian untuk kawan pajak yang baru pertama kali tentunya SPT-nya adalah normal ya, karena baru pertama. Nah, apa bedanya nih, kenapa ada normal? Nah, kalau nanti kawan pajak mau melakukan pembetulan ya, misalnya nih setelah disubmit dikirimkan nih yang SPT normalnya, kemudian kawan pajak mengingat, kayaknya nih belum lengkap gitu Mbak Cemi, kayaknya ada yang kurang nih datanya, belum semua masuk. Nah itu kawan pajak tidak perlu khawatir, itu bisa dilakukan pembetulan. Nah nanti masuknya menjadi status pembetulan, bukan normal gitu. Kalau yang pertama kali memang normal ya. Nanti untuk yang berikutnya itu bisa pembetulan. Nah pembetulan itu bisa dilakukan, ada pembetulan 1, 2, itu bisa sampai beberapa kali dilakukan pembetulan. Tidak ada batasnya ya Pak ya? Tidak ada batasnya ya kawan pajak ya. Nah setelah proses tersebut ya, maka akan muncul draft SPT kita nih Mbak Cemi. Nanti akan muncul draft SPT-nya. Nah pastikan kawan pajak tidak salah memilih jenis SPT dan periode SPT-nya ya kan. Nah untuk mengisi draft SPT kita klik ikon pensil, nanti ada ikon gambar pensilnya tuh, nah ya kan. Nah kita klik di ikon pensil ya. Nah di Cortex ini tidak ada lagi yang namanya SPT tahunan 1770, 1770S ataupun 1770SS, sebagaimana kalau kita ingat waktu pengisian SPT di DJP online ya kan, waktu e-filing ya, e-form tuh ada biasanya pilihannya apa, mau 70S, apakah yang 70 polos atau yang SS. Nah kalau sekarang ini nggak ada lagi nih Mbak Cemi ya, semua terintegrasi menjadi satu jenis SPT tahunan orang pribadi. Berarti ini lebih simpel ya Pak, karena kita nggak takut juga salah memilih jenis SPT ya, karena hanya ada satu jenis SPT tahunan untuk orang pribadi. Iya. Dan tadi juga harus dipastikan memilihnya SPT tahunan dan untuk masa dan tahun pajaknya ya Pak, sesuai yang akan dilaporkan. Betul. Nah cukup mudah ya kawan pajak ini untuk dipelajari, mungkin 10-15 menit udah kelar nih pelaporan SPT. Iya. Nah untuk pengisian di SPT-nya nanti seperti apa nih Pak? Nah tentunya yang pertama yang perlu kita lakukan ya pada saat membuka konsep SPT ya, pastikan kawan pajak mengklik tombol posting. Jadi begitu klik ikon pensil nanti kan akan masuk nih ke halaman utama SPT-nya ya kan. Nah setelah terbuka SPT nanti ada di sana tombol posting. Nah itu yang harus pertama kali dilakukan, klik tombol posting ya. Tombol ini berguna untuk apa ya? Agar data yang bukti potong dan penghasilan yang sudah ada pada Cortex masuk terprepopulated ke SPT kita ya. Jadi nanti seperti data bukti potong, kemudian juga data harta, mungkin kawan pajak yang tahun sebelumnya sudah melaporkan SPT ya, itu otomatis nih Pak, terintegrasi nanti ya, akan ketarik semua dengan melakukan klik tombol posting tadi. Berarti ini jangan sampai terlewat nih ya kawan pajak untuk mengklik tombol posting ini ya. Iya.
Dan sebenarnya kalau dari Pak Limon paparkan tadi udah sebagian besar terpopulate ya kawan pajak, sudah nggak terlalu banyak untuk mengisi, hanya melengkapi saja yang memang masih belum ada ya Pak ya. Iya. Nah, tadi begitu klik tombol posting tadi ya Mbak Cemi, nanti kan selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan tuh, ya kan? Nah, nanti kawan pajak akan menjawab ya dalam pengisian SPT melalui Kortex ini. Itu pengisian selanjutnya itu adalah tergantung dari jawaban dari kawan pajak, wajib pajaknya ya, dalam nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, nanti kemudian dari sana akan muncul lampiran yang akan diisi selanjutnya oleh kawan pajak ya. Kalau untuk defaultnya yang muncul ya di SPT tahunan itu adalah induk SPT dan lampiran 1 atau L1. Nah, pada saat pengisian induk SPT ya, apabila karyawan, pastikan ya kawan pajak memilih sumber penghasilan dari pekerjaan, lalu memilih metodenya pencatatan. Jadi nanti ada pilihan ya setelah posting, nanti sumber penghasilannya dari mana? Ya nanti tentunya dari pekerjaan ya, karena kan ini kita membahas karyawan ya kan, kita membahas karyawan dari pekerjaan, dan tentunya metode pembukuannya adalah pencatatan. Demikian Mbak Jemi. Kemudian pastikan juga ya apakah penerima penghasilan ya dari pekerjaan. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kalau pada pertanyaan apakah menerima penghasilan dalam dari pekerjaan, tentunya pilih ya karena kan karyawan. Nah, kemudian nanti ada pertanyaan lagi, apakah terdapat pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah, pilih ya. Nah, ini semuanya begitu dijawab ya, dia akan prepopulated ya, jadi akan muncul nanti angkanya otomatis by Kortex, karena tadi kan bukti potongnya sudah otomatis masuk di Kortex. Demikian kawan pajak. Jadi kita tadi mengunduh bukti potong hanya untuk mencocokkan nilainya saja ya Pak ya, memang betul, sudah benar yang terpopulate pada SPT kita. Iya. Yang tadi disebutkan juga bahwa untuk yang defaultnya itu yang akan muncul adalah induk SPT nanti untuk menjawab pertanyaan, dan juga lampiran L1 ya Pak ya. Betul. Nah, untuk lampiran-lampiran lain itu adalah tergantung dari jawaban pertanyaan kita. Iya. Nah, kalau untuk L1 sendiri ini nanti isinya data apa saja Pak? Nah, untuk L1 ya tentunya berisi yang pertama adalah daftar harta dan utang pada akhir tahun pajak. Tadi sudah saya jelaskan ya. Tadi harus disiapkan ya. Disiapkan, makanya harus disiapkan nih daftar harta dan utang pada akhir tahun pajak ya kan, kondisi 31 Desember 2025 ya tentunya, karena kan kita tahun pajaknya 2025 ya. Kemudian daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Kemudian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan, dan daftar bukti pemotongan pemungutan PPH ya, pajak penghasilan. Nah, untuk daftar harta lain isiannya lebih detail nanti dibandingkan dengan pengisian pada SPT dahulu ya. Jadi pengisiannya ini akan lebih detail ya kawan pajak. Jadi kalau seperti tadi yang saya sampaikan seperti kendaraan lah. Kalau di sebelumnya tuh saya ingat tidak sampai mengisikan nomor polisi ya, kemudian sumber apakah milik sendiri atau atas nama orang lain itu juga tidak. Nah, ini harus benar-benar diisi, dilengkapi. Nah, kemarin tuh ada tuh Mbak Cemi ya kawan pajak, waktu kemarin saya membantu asistensi ya, dia kebingungan ya, ini dia sampaikan bukan atas nama dia tetapi atas nama orang lain. Nah, sebetulnya itu tadi yang kita sampaikan harus menyiapkan dokumen. Nah, ternyata di STNK atau pembayaran pajak yang setiap tahunnya itu ada sebetulnya NIK si pemilik ya, berdasarkan nomor itu STNK-nya, surat tanda nomor kendaraannya. Nah, begitu kita masukkan NIK-nya itu akan muncul
nama siapa sebetulnya sesuai yang pemilik di STNK, surat tanda nomor kendaraan tersebut ya. Jadi makanya memang lebih mudah kalau kawan pajak sudah mempersiapkan dokumen-dokumennya. Nah, kemudian kawan pajak melengkapi pengisiannya apabila sudah kawan pajak checklist ya pertanyaannya ya. Itu apakah SPT disampaikan dengan benar, lengkap dan jelas, lalu klik simpan. Nah, ini yang kawan pajak harus perhatikan juga ya. Harus jangan lupa simpan konsep ya Mbak Cemi ya, agar berkala kita klik simpan simpan ya, Pak, konsep gitu. Nah, dalam pengisian atau menjawab pertanyaan ini juga ya kawan pajak, sebaiknya begitu kita menjawab ya, misalnya apakah terdapat hutang pajak, kalau kita ya nanti akan diarahkan mengisi ke lampiran 1, lampiran 1 bagian A, bagian B, bagian C atau bagian D. Nah, ini harus langsung, karena kalau kawan pajak terlupa nanti kadang pada saat mau submit mengirim SPT nanti tidak akan bisa dia, karena masih ada bagian yang belum diisikan gitu loh. Jadi memang sebaiknya kawan pajak jika memilih tombol iya itu harus segera dilakukan pengisian. Jangan mungkin kawan pajak lupa nih begitu ya langsung ke bawah terus ya kan, nggak taunya ada yang belum terisi. Tapi begitu mau submit berarti muncul notifikasi lagi nih. Betul. Ada yang lupa belum diisi. Betul, seperti itu Mbak Cemi. Nah, nanti selanjutnya ya setelah dilakukan checklist semua pertanyaan ya, kemudian di bagian akhir tentunya ada pernyataan ya kan. Nah, kawan pajak bisa menceklis pernyataannya, SPT itu disampaikan dengan benar, lengkap dan jelas, lalu klik simpan, lalu klik ada tombol bayar dan lapor ya. Apabila status SPT nihil, maka akan otomatis terlapor setelah kawan pajak masukkan paspres. Nah, ini paspres ini juga dibutuhkan nih ya kawan pajak ya. Jadi ada kawan pajak kemarin waktu saya bantu asistensi juga yang tidak muncul paspresnya itu ya karena belum membuat sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Iya. Nah, apabila SPT-nya kurang bayar akan tercreate kode billing dan SPT akan terlapor setelah dilakukan pembayaran. Jadi kawan pajak bisa melihat bukti penerimaan elektroniknya ya jika sudah tersubmit ya, terkirim, nanti bukti penerimaan elektroniknya akan dikirim ke emailnya. Berarti kita bisa mengecek di email kita ya Pak untuk BPE-nya atau bukti penerimaan untuk pelaporan SPT-nya. Iya. Nah, tadi kan Pak untuk karyawan ini kadang kita bekerja tidak hanya di satu perusahaan nih Pak, misalkan dalam 1 tahun pajak nih tahun 2025 kita ternyata pindah kerja nih Pak dari perusahaan A ke perusahaan B. Nah, itu apa nanti muncul semua untuk bukti potongnya Pak? Nah, sebetulnya ya jika misalnya contohnya nih ya Mbak Cemi ya di tengah tahun ya, taruhlah di bulan Juli karyawan nih ya kawan pajak ada yang pindah perusahaan dari perusahaan A ke perusahaan B. Nah, pada saat pindah kerja ya dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, nah kawan pajak itu jangan lupa meminta bukti potong dari tempat kerja sebelumnya. Misalnya dari perusahaan A ya tadi ya, tempat kerja sebelumnya dari perusahaan A, minta bukti potong ya selama bekerja sekian bulan, tentunya dari Januari sampai dengan akhir ya, sampai Juli misalnya, minta bukti potongnya ya. Nah, nanti bukti potong tersebut ya dibawa ke perusahaan baru, disampaikan ke bagian HRD atau bagian keuangannya ya di perusahaan baru, untuk nanti HRD atau bagian keuangan akan menggabungkan bukti potong tersebut sehingga terhadap karyawan tidak memiliki bukti potong A1 atau A2 double atau 2 gitu kan. Jadi dia cukup
memiliki bukti potong A1 atau BPA1, BPA2 hanya satu, karena yang dari perusahaan lama ya itu digabung. Demikian Mbak Cebi. Jadi sebenarnya pilihan juga ya Pak ya dari kawan pajak nih, mau digabung atau memang mau melaporkan pisah antara dua bukti potong yang didapat dari masing-masing pemberi kerja ya. Betul. Ya, jadi bisa memilih sih sebetulnya, bisa digabung atau disatukan. Tetapi konsekuensinya tadi itu Mbak Cemi, kalau dia terpisah ya tidak digabung, konsekuensinya akan ada dua bukti potong ya, yang itu nanti dampaknya akan menjadi SPT kurang bayar ya, kalau saya tidak salah ya, karena tidak digabung kemungkinan besar akan kurang bayar. Betul, ya, Pak, ya. betul. Kalau seperti itu mah lebih baik kawan pajak digabung saja ya, Digabung biar saja. udah aman, udah nyaman. Iya. Nah, lalu untuk yang sering ditanyakan juga nih Pak, untuk kewajiban perpajakan suami istri nih, sebenarnya digabung atau terpisah itu seperti apa Pak? Nah, ini sebetulnya sistem perpajakan kita ya, tentunya sistem perpajakan Indonesia menganut konsep keluarga sebagai satu kesatuan nih Mbak Cemi ya, satu kesatuan ekonomi ya. Jadi sebaiknya ya kawan pajak ya tentunya jadi satu kesatuan keluarga ya, sehingga tentunya pada umumnya ya istri itu dan anak-anak tentunya ya ditanggung oleh suami ya kan gitu, sehingga menjadi satu kesatuan ekonomi ya. Tetapi Direktorat Jenderal Pajak itu memberikan hak juga kepada istri ya sebagai wajib pajak untuk memilih status kewajiban perpajakannya ya, mau digabung atau dipisah dengan kewajiban suami ya. Nah, apabila digabung dengan suami ya, pelaporan perpajakannya tentunya dilakukan oleh suami ya. Langkah awalnya adalah mengajukan permohonan nonaktif ya bagi istri. Ini untuk yang sebelumnya, mungkin tahun-tahun sebelumnya istri lapor masing-masing nih, lapor masing-masing ya kan. Nah, langkah pertamanya tentunya melakukan nonaktif bagi istri. Jadi tadi kalau istri sebelumnya sudah ber-NPWP mau digabung, pengajuan nonaktif ya dari istrinya ya Pak ya. Betul, betul. Nah, NIK istri yang telah masuk dalam data unit keluarga pada akun Kortex suami ya tentunya dipastikan juga bahwa NIK istrinya itu sudah masuk ya kan dalam akun Kortex suami menjadi data unit keluarga. Demikian Mbak Dewi. Nah, nanti kalau sudah digabung berarti ini untuk pelaporannya hanya di SPT suaminya ya Pak ya. Betul. Nah, jadi apabila sudah digabung ya tentunya pelaporan SPT tahunannya tidak masing-masing lagi kan. Banyak mungkin nih ya kawan pajak yang suami istri bekerja ya kan. Nah, suami istri bekerja. Nah, si istri juga hanya dari satu pemberi kerja, dari PT B misalnya, si suami dari PT A. Nah, ini tentunya ya kalau dia menjadi satu kesatuan ekonomi tadi ya, itu digabung. Nah, tentunya istri tidak perlu lapor SPT ya. Pelaporannya hanya dengan SPT tahunan suami ya. Jadi lapor di SPT tahunan suami. Nah, bagaimana dengan bukti potong yang diberikan oleh perusahaan tempat istri bekerja? Nah, itu juga ada sarana untuk melaporkannya, atau ada kolom ya untuk pengisian bukti potong yang diberikan kepada istri ya. Jadi sepanjang istri memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja ya, kawan pajak itu tentunya masuk di kolom final. Jadi dilaporkan di SPT tahunan suami, tetapi sebagai penghasilan yang bersifat final. Demikian. Nah, jadi apabila sudah digabung tadi ya, suami dan istri bekerja dari satu pemberi kerja, maka nanti kan pelaporannya digabung ya. Nah,
penghasilan istri yang muncul pada L1D dan bukti potong yang muncul pada L1E suami, ya kan kemarin juga ada tuh, saya lihat tuh ada yang muncul penghasilan istrinya di SPT suaminya tapi di L1D dan bukti potongnya di L1E. Nah, ini sebetulnya itu harus dihapus, ya. Nah, dihapus untuk kemudian dipindahkan ke L2A, yaitu tempat yang tadi saya sampaikan yang mengakomodir bahwa penghasilan istri dari suatu pemberi kerja adalah bersifat final. Berarti tadi di lampiran R2 ini untuk penghasilan final istri dari satu pemberi kerja, ya Pak? Demikian, betul, demikian Mbak Cem. Oke, nah untuk pelaporan SPT orang pribadi karyawan tadi sudah lengkap ya kawan pajak, mulai dari persiapannya dan juga tahap pelaporan dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul di kawan pajak nih. Lalu kita akan coba untuk lihat di ini ya apa di pertanyaan-pertanyaan lewat IG ya kawan pajak. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya akan bacakan beberapa ya ini. Yang pertama ini dari Cabita 96. Kalau dokter mendapat A1 dari perusahaan dan dapat bukti potong dari tempat lain sebagai tenaga ahli, itu pelaporannya seperti apa? Apakah semua bukti potong dimasukkan ke penghasilan atau lewat NPPN? Mungkin bisa dijawab ya Pak ini ya. Oke. Jadi ini berarti sebagai dokter dia ya? Iya, dokter, ada penghasilan sebagai karyawan tetap dan juga ada sebagai tenaga ahli seperti itu, Pak. Nah, untuk dokter yang dia bekerja sebagai karyawan ya, tentunya pada SP tahunannya tentunya sebagai karyawan ya, dokter tersebut akan menerima bukti potong ya, bukti potong A1 atau A2 ya kan. Nah, kalau dia PNS dia bukti potong A2. Nah, itu akan masuk di lampiran 1D dan lampiran 1D dan lampiran 1E. Jadi untuk penghasilannya di lampiran 1D dan untuk bukti potongnya di lampiran 1E. Nah, tetapi jika dokter tersebut juga mempunyai penghasilan lain ya kan, yang tentunya bersifat yang bukan sebagai pegawai ya. Nah, ini tentunya dokter harus mengisi di lampiran 5 ya kalau saya tidak salah ya, itu sebagai harus di yang membuat norma penghitungan penghasilan neto. Demikian Mbak Cemi. Di induknya kalau tidak salah juga ada pertanyaan apakah Anda mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas. Betul, dari pekerjaan bebas. Demikian. Jadi tadi ada pelaporan untuk karyawannya, ada pelaporan dari pekerjaan bebas. Iya. Dan nanti untuk pekerjaan bebas ini juga harus mengajukan NPPN ya Pak. Betul. Nah, sebelum menyampaikan SPT tahunan ya, kawan pajak ya tentunya untuk yang dokter terlebih dahulu mengajukan permohonan NPPN tersebut. Oke, ini ada pertanyaan, kita bacakan yang terkait laporan ya. Selanjutnya ini apakah pengajuan NPPN untuk 2025 masih bisa, atau kalau pakai pembukuan di 2025 apakah 2026 bisa diubah ke NPPN? Nah, kalau saat ini ya kawan pajak itu masih terbuka ya, masih terbuka kalau saya tidak salah ya. Jadi masih kawan pajak yang tadi saya sampaikan ya, sebelum menyampaikan SPT tahunan terlebih dahulu mengajukan permohonan NPPN-nya ya. Tetapi kawan pajak kalau sudah beralih ke pembukuan ya, secara ketentuan ya sepertinya sudah selanjutnya akan pembukuan gitu loh. Jadi tidak bisa kembali lagi menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi harus tidak bisa. Jadi kalau sudah beralih ke pembukuan, tentunya kawan pajak akan selanjutnya akan melaporkan dengan pembukuan. Demikian, Mbak Jenny.
Untuk NPWP ini juga diajukannya tiap tahun ya Pak ya. Betul ya, sebelum kalau saya tidak salah 3 bulan ya, 3 bulan dalam masa 3 bulan awal tahun pajak, demikian kalau saya tidak salah Pak. Oke, ini sepertinya untuk pertanyaan dari chat sudah terjawab ya yang terkait pelaporan SPT. Karena waktunya juga sudah cukup panjang ya untuk FIG kali ini, mungkin kita cukupkan ya Pak ya untuk FIG pagi hari ini. Terima kasih kawan pajak semua yang sudah bergabung. Semoga bincang-bincang kita pagi hari ini menambah pengetahuan bagi kita semua, khususnya untuk pelaporan SPT tahunan. Dan mungkin apabila kawan pajak setelah ini ada pertanyaan yang masih akan disampaikan, kawan pajak juga bisa menghubungi Helpdesk Sapa Jawara di 0821 800160. Dan juga jangan lupa untuk follow, subscribe IG dan YouTube Pajak Jabar 2 untuk selalu mendapatkan informasi pajak terbaru. Mohon maaf atas penyampaian dari kami apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di edukasi perpajakan episode berikutnya, dan pastikan kawan pajak lapor SPT melalui kontak. Pajak dulu, Indonesia tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.